Sekian perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat otomotif. Alhamdulillah kita masih berjumpa di sini dalam keadaan sehat. Semoga kawan-kawan juga yang lain di sana dalam keadaan sehat tentunya. Hari ini saya akan coba berbagi terkait tentang sistem penerangan yang ada di kendaraan, yaitu kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah tentang memasang, menguji, dan memperbaiki sistem penerangan. Baik, sebelum kita masuk ke materi pemasangan, pengujian, dan juga perbaikan pada sistem penerangan, saya akan review dulu kembali pada fungsi sistem penerangan. Nah, yang sama-sama kita ketahui bersama bahwa sistem penerangan di kendaraan atau di mobil khususnya itu sangat membantu pengemudi dalam berkendara, ya, dalam menjaga keamanan dan juga kenyamanan tentunya. Contoh adalah lampu kepala, ya, di mana lampu kepala jika keadaannya rusak pasti juga sangat mengganggu penglihatan pengemudi ketika berkendara. Sistem penerangan sendiri terbagi menjadi dua jenis, ya. Yang pertama yaitu sistem penerangan dalam ruangan, yang kedua adalah sistem penerangan luar ruangan. Ya, artinya sistem penerangan yang ada di dalam kabin kendaraan, dan yang kedua adalah sistem penerangan yang ada di luar kendaraan. Nah, kemudian apa yang masuk dalam sistem penerangan dalam ruangan? Sistem yang masuk ataupun lampu, ya, yang ada dalam ruangan, yaitu yang pertama adalah lampu kabin. Kemudian ada lampu indikator atau lampu dasar. Lampu luar ruangan adalah lampu kepala. Kemudian lampu tanda belok. Ya. Kemudian ada lampu senja, kemudian ada lampu rem, lampu tanda mundur, lampu hazard, dan terakhir adalah lampu kabut atau fog lamp. Nah, tentunya masing-masing dari lampu atau sistem penerangan luar ruangan ini memiliki fungsi masing-masing, ya. Nah, pada dasarnya sistem penerangan memiliki komponen yang sangat sederhana yang terdiri dari sumber tegangan yang pasti ataupun baterai, kemudian ada konduktor ataupun kabel sebagai penghantar dari sumber tegangan menuju beban, kemudian ada saklar ataupun switch,
yang memutuskan atau menghubungkan arus dari sumber tegangan menuju beban, dan yang terakhir adalah beban. Ya, di sini bisa berupa lampu. Baik, kita akan coba lanjutkan, yaitu melakukan pemasangan, perbaikan dan juga pengujian pada sistem penerangan juga wiring di kendaraan. Kebetulan unit yang akan kita pakai yaitu unit Suzuki Karimun Auto Air ya, yang ada di bengkel TKR. Sebelumnya kita akan coba berikan safety, yaitu menggunakan fender cover. Setelah kita masang fender cover dan juga menggunakan APD dengan lengkap, kita akan coba melakukan pemasangan, perbaikan dan juga pengujian pada sistem penerangan ya. Kita akan uji coba dulu seluruh sistem penerangan yang ada di kendaraan. Kita akan uji coba dulu apakah hidup atau tidak, kemudian baru kita lakukan pemeriksaan dan juga perbaikannya ya. Kita akan coba lihat dari lampu kepala, kemudian lampu tanda belok atau lampu sen, kemudian lampu hazard, kemudian baru nanti kita lihat lampu dalam ruangan, kemudian baru lampu rem dan lampu tanda mundur. Baik. Kita lihat lampu kepala kanan dan kiri hidup ya. Nah, di sini ada lampu senja atau lampu kota, sebelah kiri hidup, sebelah kanan mati ya. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan. Kemudian lampu tanda belok sebelah kanan mati, tidak ada ya. Cek lampu tanda belok sebelah kiri depan hidup ya. Karena ini tidak ada fog lamp, tidak ditutup fog lamp ya. Jadi tadi lampu sen tidak hidup dan lampu senja. Oke, kita akan lihat di situ ya. Untuk lampu sennya hidup, lampu kepala hidup, lampu kota hidup. Nah, ini lampu kepala sebelah kanan hidup, tapi lampu senjanya tidak hidup ya. Kita lihat lampu sennya tadi. Ya, ternyata lampu sennya tidak hidup. Padahal di samping, sebentar, indikator di samping sini hidup ya. Nah, ini jadi kita akan periksa lampu sen, kemudian juga kita akan coba periksa lampu dalam ruangan. Nah, ini lampu dalam ruangan ya, hidup. Lampu dalam ruangan hidup. Ini off. Kita cek door lamp ketika pintunya tertutup. Nah, ini bisa dilihat lampu indikator dalam dashboard. Ini karena mesin belum nyala, ada indikator baterai, indikator engine, indikator handbrake atau rem tangan, indikator tekanan oli. Itu tadi sen. Nah, sennya tadi karena sebelah kanan tidak hidup ya, maka ritmenya agak berbeda. Ini lampu jauh, ini lampu dekatnya. Nah, ini lampu dim. Kita lihat lampu jauh, lampu dim. Kita akan lihat lampu belakang ya. Lampu belakang itu lampu rem dan juga lampu rem dan juga lampu. Nah, ini kita akan lihat lampu rem ya. Lampu rem itu ketika ditekan pedal rem, maka lampu rem akan hidup. Itu lampu yang ini adalah masuk ke dalam lampu kota ya. Ketika lampu kepala nyala, maka lampu kota akan hidup. Nah, karena di lampu rem ada dua filamen.
Ya, itu untuk lampu kota dan juga satunya untuk lampu rem. Coba lampu remnya silakan di lampu rem, hand rem. Rem, tekan rem tengah. Oh, nggak nyala ya. Jadi untuk yang rem tidak nyala. Lampu rem berarti tidak nyala. Lampu tanda mundur. Oke, ini sudah di tanda mundur ya, sudah di R atau reverse. Jadi menunjukkan ini lampunya nyala, menunjukkan bahwa atau indikator ketika kendaraan akan mundur. Satu lagi yaitu di sini adalah lampu, ini lampu plat nomor ya. Ini lampu plat nomor yang digunakan untuk menunjukkan plat nomor pada sebuah kendaraan ya. Jadi yang tadi tidak bisa hidup adalah lampu sen kanan, kemudian lampu senja atau lampu kota yang depan kanan, dan juga lampu rem. Kita akan lakukan pemeriksaan dan perbaikan pada sistem pendangan tersebut. Beberapa lampu mengalami mati ataupun tidak menyala ya. Nanti kita akan cari penyebabnya. Yang pertama adalah lampu lampu senja. Nah, ini lampu senja tidak hidup. Kita akan cek. Kemudian lampu tanda belok juga tidak hidup. Dan yang terakhir adalah lampu rem. Kita akan lakukan pemeriksaan. Kita akan coba ataupun urut satu persatu dalam rangka melakukan pemeriksaan atau perbaikan. Nah, yang pertama kita lakukan pemeriksaan yaitu di baterai. Nah, ya. Kalau baterai saya yakin sudah jelas bagus karena di beberapa lampu menunjukkan indikator yang bagus. Ya. Jadi kita akan lakukan baterainya di sini menunjukkan tegangan 11,77 ya. Artinya di bawah 12 ya. Memang voltasenya drop tapi masih lumayan bagus karena hanya 0,03. Nanti kita akan coba hidupkan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan kabel ataupun konektor ya. Kita lihat di lampu senja apakah konektornya putus atau tidak. Lampunya ini ya. Nah, berarti ini. Oh, ini dia nih. Nah, ini dia. Ternyata konektor dari sumber tegangan atau dari switch ya yang masuk ke beban tidak ada ataupun lepas. Jadi coba kita pasang saja. Ini kita lihat konektornya itu. Nah, ini begini ya. Nah, ini perhatikan. Nah, sudah. Kita coba ya langsung apakah hidup atau tidak. Ini ternyata sudah hidup. Nah, itu lah. Lampunya sudah hidup. Ini lampu senja atau lampu bodi ya. Nah, tuh. Tadi kalau tadi ada lampu dekat dan lampu jauh, ini lampu senja. Kemudian kita periksa yaitu apa tadi, lampu sen ya. Wah, ini dia. Kalau kita perhatikan ternyata di lampu sen tidak ada bola lampunya ya, jadi dia tidak bisa hidup. Nah, perhatikan di situ kelihatan bola lampunya. Nah, maka kita akan pasang bola lampunya. Kita ambil ataupun kita carikan. Nah, ini kebetulan ada ya. Ini adalah bola lampu untuk lampu sen, kita pasang. Nanti kita akan lanjut ya. Tadi kita akan coba masang lampu sen ya. Nah, ini lampunya. Kita akan pasang lampunya ya. Ini di sini ada konektornya. Kita akan lihat. Ini konektornya. Kita akan lihat konektornya. Ya. Ini kita masukkan ya. Ya, perhatikan ini ada lubangnya ya. Nah, ini. Tuh. Pas. Masuk, tekan. Nah, ini kunci. Sudah.
Kalau sudah ini, ya, baru kita masukkan ke reflektornya tadi. Nah, ini kita masukkan ke reflektor lampu sen. Nah, ini ada pengunci ini. Ya, ini sudah kita kunci. Ah, sudah kunci kontak. Nah, itu kita sen. Ah, itu dia. Nah, hidup ya. Berarti tadi memang lampunya putus ataupun lampunya rusak. Jadi kita perlu ganti lampu pada lampu sen sebelah kanan kendaraan. Nah, yang terakhir tinggal yaitu melakukan pemeriksaan pada lampu rem gitu. Kalau dilihat lampu kotanya ya, ini hidup ya. Nah, berarti kemungkinan sikring juga hidup, dan juga yang paling besar adalah kita lakukan pemeriksaan pada switch di lampu rem, yaitu ada di bawah dekat pedal rem. Kita cek. Nah, ini pedal rem, kita lihat pedal rem, ini pedal gas, pedal rem, dan pedal kopling ya. Kita lihat ada switchnya. Nah itu switch dari ya, ketika ditekan maka dia terlepas, artinya arus akan mengalir sehingga lampu harus nyala. Tapi di sini tidak ada konektor yang terhubung ya. Jadi kemungkinan besarnya adalah konektornya lepas. Oh iya, betul itu. Ternyata konektornya lepas. Ya, jadi kita tinggal pasang saja konektornya. Ini. Jadi kita tinggal pasang saja konektornya ya. Ini. Itu. Nah, oke. Kita akan coba cek apakah lampu remnya sudah hidup atau belum. Masih belum hidup ya. Wah, berarti masih ada yang belum terhubung. Ya. Kita coba fuse. Nah, ini kita coba fuse-nya. Kita lihat di kotak fuse box. Lampu stop 10 ampere. Kita lihat lampu stop 10 ampere. Kita lihat sikringnya. Oh iya, betul, lampunya sikringnya ternyata kita akan pasang kembali. Atau kita cek dulu fuse-nya apakah masih bagus atau tidak. Kita menggunakan ohm ataupun nah, tadi menunjukkan suara, berarti otomatis sikringnya masih bagus. Kita akan ganti. Oke, kita pasang kembali sikringnya 10 ampere pada tempatnya ya. Oke, ini posisinya di sini. Oke, sudah 10 ampere. Kita akan coba lagi tekan, silakan tekan pedal remnya. Oke, ya, hidup ya. Jadi lampu rem lebih terang dibandingkan lampu lampu kota. Coba dilepas silakan. Nah, itu ada 2 filamen, yang satu filamen adalah lampu rem, yang satu filamen adalah lampu kota. Tekan lagi silakan. Oke, sip, terima kasih. Sehingga tidak bisa menyala. Alhamdulillah semua sudah menyala. Kita akan lihat. Lampu sudah nyala, lampu dekat jarak dekat nyala semuanya. Lampu tanda belok nyala setelahnya. Baik sahabat otomotif, tadi sudah kita lakukan pemeriksaan dan perbaikan serta pengujian terhadap komponen pada sistem penerangan tentunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau memang ada yang kurang, saya mohon maaf. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan di komen saja di kolom bawah ya. Kemudian bisa dibagikan pada teman-teman yang lain jika bermanfaat, dan tolong like atau dislike silahkan. Kesempatan teman-teman itu
pilihan teman-teman, dan tolong subscribe demi kemajuan channel ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.